Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Odoy bersama Kang Odoy channel, tentunya yang menguak mitos, fakta, dan sejarah merdeka. Apa kabar sahabat Odoy semuanya? Mudah-mudahan kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada jumpa kali ini Kang Odoy sengaja menguak mengenai sejarah 5 tokoh pejuang Indonesia yang dikenal dengan kebal peluru. Siapakah gerangan sahabat? Oke, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy channel dan silakan dukung channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe-nya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terdapat sosok-sosok pahlawan yang memperlihatkan keberanian dan tekad yang luar biasa. Salah satu hal yang menarik adalah kemampuan beberapa pejuang yang bertahan di medan tempur, bahkan terkenal sebagai pejuang yang kebal peluru. Salah satunya adalah Kolonel Muhammad Ahmad Sentot. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari 5 pejuang Indonesia yang terkenal memiliki reputasi sebagai pribadi-pribadi yang tak bisa ditembus oleh peluru lawan. Mari kita mulai dengan memahami lebih jauh tentang sosok Kolonel Muhammad Ahmad Sentot serta 4 pejuang lainnya yang juga memiliki cerita heroik yang menginspirasi. Pada zaman dahulu, kesaktian menjadi suatu fenomena yang lumrah. Kesaktian ini digunakan sebagai bentuk perlindungan diri, terutama saat menghadapi serangan dari penjajah. Salah satu kesaktian yang paling populer adalah ilmu kebal, yang menjadi tameng bagi para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Beberapa pejuang Indonesia dikenal memiliki kemampuan kebal peluru yang memungkinkan mereka sulit dilumpuhkan oleh tentara Belanda. Dan berikut 5 pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal kebal peluru yang kami lansir dari snack video Sisi Unik 86 dan sumber lainnya. Yang pertama adalah Untung Suropati. Untung Suropati dikenal pejuang yang kebal peluru dan kesaktian ini membuatnya sulit ditaklukkan di medan perang. Dalam suatu pertempuran melawan tentara VOC, Untung Suropati tetap berdiri tegak meski ditembaki peluru hingga membunuh banyak pasukan dari kedua belah pihak. Kesaktiannya terus menjaga dirinya bahkan saat peluru emas ditembakkan kepadanya. Untung Suropati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Untung Suropati lahir pada tahun 1660 di Bali, meninggal pada tanggal 5 Desember 1706 di Bangil. Oke, kita lanjut lagi sahabat. Untuk berikutnya adalah Sisingamangaraja ke-12.
Sisingamaraja ke-12 juga dikenal sebagai pejuang yang kebal peluru. Meskipun kebal senjata tajam, dirinya memiliki satu kelemahan, yaitu darah. Para serdadu Belanda berhasil memanfaatkan kelemahan ini untuk menghentikan perlawanannya. Putri Lovian, anak Sisingamangaraja 12, tewas terkena tembakan. Darah di tubuhnya yang mengakibatkan Sisingamangaraja 12 dapat dilumpuhkan oleh tembakan Belanda. Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginuar Ompu Pulau Batu adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961. Lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845 dan meninggal di Kabupaten Dairi pada tanggal 17 Juni 1907. Berikutnya yang ketiga, Kolonel Muhammad Asmad Sentot. Pimpinan pasukan divisi Siliwangi ini juga dikenal memiliki kesaktian kebal peluru. Meskipun menjadi buronan Belanda, ia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan dengan keahlian menyamar dan kemampuan kebal peluru. Bahkan saat ditembak oleh pasukan DITII, Kolonel M.A. Sentot tetap berdiri tegak dan peluru yang ditembakkan padanya tidak melukainya. Kolonel Infantri M.A. Sentot adalah pensiunan perwira menengah TNI Angkatan Darat yang merupakan pejuang kemerdekaan dan pimpinan perang gerilya di Indramayu. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1925, meninggal pada 6 Oktober 2001 di Kabupaten Cirebon. Lahir 17 Agustus 1925 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, Letnan Kolonel Komarudin adalah pejuang lain yang memiliki kesaktian kebal peluru. Saat menyerang pasukan Belanda, ia berhasil memasuki kawasan mereka dan menyerang tanpa terluka meski ditembaki banyak peluru. Kesaktiannya juga melindungi orang-orang di sekitarnya dalam radius 10 meter. Letnan Komarudin atau bernama asli Eli Yakim Taniwut lahir di desa Ohaider Tutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara, adalah salah satu pelaku dalam serangan umum 1 Maret 1949 yang berada di bawah komando peleton di SWK 101 Brigade 10 pimpinan Mayor Sarjono. Letnan Komarudin dikenal karena kesalahan mengingat tanggal serangan dan membuka tembakan pada tanggal 28 Februari. Akibatnya ia mengacaukan jadwal serangan, tetapi di sisi lain juga membuat Belanda lengah karena mengira itulah serangan besar yang santer akan terjadi. Ia juga dikenal sebagai tentara sakti tahan peluru dan muncul dalam film
janur kuning. Yang terakhir, yang kelima adalah Kolonel Aman Dimot. Aman Dimot, seorang panglima Aceh, juga memiliki kesaktian kebal peluru. Ia tidak pernah gentar dan terus maju melawan Belanda. Hingga pada akhirnya ia terkepung oleh pasukan Belanda. Meskipun dilindas dengan tank dan terkena hantaman peluru, ia tetap bertahan dan akhirnya gugur dalam perang itu. Kisah-kisah perjuangan Indonesia yang memiliki kesaktian kebal peluru menjadi inspirasi dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugu Aman Dimot di pusat kota Takengon, Aceh, menjadi bukti penghargaan atas pengorbanan perjuangan tersebut. Dengan keberanian dan kesaktian mereka, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah. Oke sahabat, itulah kisah mengenai 5 pejuang Indonesia yang terkenal dengan kebal peluru. Para pejuang Indonesia yang telah gugur mendahului kita dalam merebut kemerdekaan Indonesia, tanah air tercinta. Mereka rela mengorbankan harta bahkan nyawa sekalipun. Darah para pejuang kita yang telah mengucur membasahi bumi pertiwi tercinta dan nisan yang berserakan di Taman Pahlawan sebagai bukti keberanian dan perjuangan mereka yang patut kita hargai jasa-jasanya. Sahabat, kita sebagai anak cucu dari para pejuang yang telah mendahului kita, yang demi pengorbanannya untuk kemerdekaan Republik yang kita cintai ini, semoga kisah ini akan menginspirasi senantiasa kita mencintai dan mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Ingat, jangan lupakan sejarah. Untuk Indonesia harga mati, Indonesia merdeka. Oke, itulah sahabat, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian yang narasi yang Kang Odoy sampaikan tentunya banyak kekurangan, dan apabila terdapat perbedaan kisah maupun tokoh dari cerita ini, silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar yang tentunya dengan komentar dan saran kritik yang membangun. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.